Apakah kamu pernah membandingkan diri kamu dengan teman kamu? Aduh, aku belum sesukses dia nih. Karena aku nggak punya privilege kayak dia nih. Dia mah enak, tinggal nerusin aja kerjaan orang tuanya. Dia mah enak, bapaknya aja udah dokter terkenal. Nah aku, sebenarnya apakah seseorang, atau tepatnya kita, itu bisa sukses tanpa privilege dilahirkan dari keluarga kaya? Yuk kita bahas. Halo guys, jumpa lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Nah, semoga setelah sekian episode Melek Finansial, kamu sudah mulai merencanakan keuangan dan berinvestasi. Ya, aku doain kamu juga yang sudah subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channel finansialku.com makin jago ngatur keuangan dan investasinya. Kalau belum jago-jago, ya udah sini aku bantu aja deh via konsultasi di aplikasi Finansialku. Guys, tentunya kamu pernah dengar kata privilege ya. Banyak orang mengeluh nih, sulit kaya, sulit sukses, karena nggak ada privilege. Nah, kali ini aku mau coba beropini mengenai privilege. Video ini aku mau bagi menjadi 3 bagian, dan sudah ada di timestamps. Pertama, aku bahas nih, start yang berbeda. Yang kedua, aku mau bahas beda kondisi, beda juga strategi. Dan yang ketiga, terakhir, so you can make it. Nah, kita mulai dari yang pertama, start yang berbeda. Teman-teman, menurut kamus Cambridge, itu kata privilege itu artinya an advantage that only one person or group of people has. Usually because of their position or because they are rich. Sekali lagi ya, because they are rich, bukan born rich. Jadi kondisi kekayaan itu tidak harus dari terlahir kaya. Memang ada orang yang terlahir kaya, seperti siapa? Rafathar, Ryan Shah, itu putra-putra Sultan, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tapi ada juga loh orang yang terlahir biasa-biasa aja, kelas menengah gitu, dan akhirnya menjadi orang kaya luar biasa, seperti Mr. X. Coba tebak ya, biar seru aku kasih hadiah nih. Orang yang pertama komen bener, aku kasih free konsultasi keuangan selama 20 menit secara online bersama aku. Langsung ya. Jadi kalau kamu sudah tahu jawabannya langsung komen. Orang pertama doang. Clue nomor 1. Mr. X, ya namanya Mr. X berarti cowok ya. Mr. X ini memulai karirnya sekitar tahun 2007. Dia memulai dari covering lagu di YouTube channelnya dia. Siapakah orangnya? Udah tahu? Belum ya? Oke, clue kedua. Video Mr. X ini kemudian ditonton oleh produser musik bernama Scooter Braun dan diperkenalkan dengan Usher. Oke, udah tahu nih orangnya? Masih belum? Oke, clue ketiga. Mr. X ini itu punya banyak lagu dan lagunya populer banget. Ada Never Say Never, Baby, dan lain sebagainya. Udah tahu siapa? Yuk, langsung di komen. Yes, orangnya adalah Justin Bieber. Jadi teman-teman, fansnya Justin Bieber atau Belieber, mana suaranya? Kasih like dong, keren kan? Nah, lanjut ya. Tadi ada orang yang terlahir kaya seperti Rafathar dan Ryan Shah. Ada juga orang yang terlahir biasa aja, kelas menengah, dan sekarang jadi sukses banget seperti Justin Bieber. Dan ada orang yang kecilnya mungkin berkekurangan dan sekarang jadi kaya banget. Ini aku ambil dari artikel merdeka.com yang ditulis oleh Harwanto Bimo Pratomo. Berjudul 5 orang terkaya Indonesia yang saat kecil hidupnya miskin. Ada Pak Dahlan Iskan, beliau adalah pemilik Jawa Post. Ada Om Sudono Salim atau dikenalnya dengan Om Lim, pendiri Salim Group, yaitu yang punya Indomie, Indofood, Indosemen, dan lain sebagainya lah. Itu. Ada juga Pak Eka Cipta Wijaya, pendiri dari Sinarmas Group. Ada Pak Ciputra, tahu kan grupnya Ciputra? Ciputra Land atau Hotel Ciputra gitu ya. Dan ada juga anak singkong, Pak Hairul Tanjung, pendiri CT Group. Nah, lalu apa pesan pentingnya? Teman-teman, Bill Gates, pendiri Microsoft, itu pernah mengatakan, if you born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it is your mistake. Udah paham belum pesannya Bill Gates? Kalau aku mengartikan, kita bisa lahir di keluarga miskin, bisa lahir di keluarga kaya, startnya bisa jadi berbeda. Masalahnya berbeda. Tapi ada banyak cara untuk bisa sukses atau kaya.
Tentunya beda kondisi, beda strategi. Yuk kita bahas. Beda kondisi, beda strategi. Vin, apakah orang yang terlahir kaya dan punya banyak privilege itu sudah pasti kaya selanjutnya? Seterusnya gitu. Tidak semudah itu, Ferguson, karena terlahir kaya dan menjaga kekayaan adalah dua hal yang berbeda. Aku punya cerita real case. Ada sebuah toko roti terkenal, dan konon katanya orang tuanya itu memulai bisnis toko roti ini mulai dari nol. Sampai akhirnya tokonya rame banget, punya cabang di mana-mana. Orang tua tersebut akhirnya menikah dan mereka punya anak. Ya tentunya anaknya udah pasti punya privilege ya, terlahir dari keluarga kaya gitu. Nah singkat cerita, anaknya itu dibesarkan dengan banyak kemudahan dan dimanja. Anaknya akhirnya tumbuh dewasa dan punya kebiasaan buruk, suka berjudi. Suatu hari anaknya itu taruhan sangat besar dan akhirnya kalah besar. Si anak nggak bisa melunasi utangnya dan akhirnya meminta bantuan orang tua. Nah orang tuanya itu harus menjual bisnis rotinya untuk menutup kekalahan judinya. Nggak heran kan ada kata-kata generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, dan generasi ketiga menghancurkan. Nah kalau kamu pikir teman kamu sukses karena meneruskan bisnis orang tuanya, maka kamu perlu ngobrol lagi deh sama teman kamu. Meneruskan bisnis orang tua itu tidak semudah itu. Banyak juga tantangannya. Satu, nggak dipercaya sama orang tuanya sendiri. Dulu pengalaman papi gini loh. Pengalaman mami itu gini loh. Itu tuh nggak bisa kayak gitu. Harus caranya mami, harus caranya papi. Yang kedua, diremehin sama karyawan-karyawan senior. Nih anak muda bisanya apa sih? Dulu aku lihat kamu masih kecil, sekarang udah gede, kamu bisa apa sih? Dan lain sebagainya. Ya, kalau seseorang atau kamu terlahir miskin, supaya bisa sukses gimana caranya? Sebenarnya sudah ada banyak buku itu yang membahas, dan aku sarankan kamu baca buku autobiografi atau biografinya. Ada beberapa buku yang bagus. Biografi dari Pak Hairul Tanjung, si anak singkong. Ada Man of Honor, William Suryajaya. Beliau adalah pendiri Astra. The Next One, Pak Dahlan. The Passion of My Life, Pak Ciputra, dan lain sebagainya. Kalau kamu setuju dengan sudut pandangku di video ini, silahkan share ke grup WhatsAppmu supaya nggak banyak orang toksik yang dikit-dikit nyalahin privilege. Oke? Benci banget. Nah, bagaimana kalau kelas menengah yang kaya banget enggak? Miskin banget enggak? Di tengah-tengah aja. Nah, so you can make it. So you can make it. Setelah aku pelajari, ternyata perjalanan menuju kaya itu ada polanya. Ya, aku mempelajari dan menjalani sungguh-sungguh karena aku juga pengen kaya. Ada 3 skills yang dibutuhkan. 1, skills untuk memperbesar pemasukan. Yang kedua, skills untuk mengelola dan merencanakan keuangan. Yang ketiga adalah skills untuk berinvestasi. Nah, kita bahas dulu skill yang pertama, memperbesar pemasukan. Skill pertama, memperbesar pemasukan. Nah, aku yakin setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contoh, mungkin ada yang terlahir ekstrovert dan suka banget ketemu orang. Ya kan, kalau ketemu orang energinya meluap-meluap gitu. Jago untuk ngomong, jago meyakinkan orang, jago jualan, jago menginfluence. Nah, orang-orang seperti ini itu saranku maksimalkan aja bakat kamu untuk mendapatkan pemasukan. Caranya gimana? Jago jualan properti, atau mungkin jago jualan asuransi, atau produk-produk MLM, lain sebagainya. Pokoknya maksimalkanlah potensi yang kamu punya. Tapi ada juga orang yang terlahir introvert. Sukanya apa? Lihat data-data, angka-angka, pola-pola tertentu, ya. Nah, orang-orang ini itu bisa memaksimalkan bakatnya dan mendapatkan uang. Contohnya dengan apa? Misal, trading emas, atau trading mata uang asing, atau melakukan perdagangan berjangka. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak mengenai cara memperbesar pemasukan, aku sarankan nih ya, tonton video online course Income Breakthrough di aplikasi Finansialku. Skill kedua, mengelola dan merencanakan keuangan. Skill kedua ini sudah banyak aku bahas di YouTube channel Finansialku. Bahkan ada playlist khusus yang bahas piramida perencana keuangan Finansialku.
Nah, kalau kamu ingin mulai merencanakan keuangan, kamu punya dua pilihan nih. Yang pertama, kamu bisa belajar dan buat sendiri rencana keuangan kamu. Ya udah, kamu bisa pakai tuh fitur-fitur perhitungan di aplikasi Finansialku. Contohnya, dana beli rumah, mobil, pendidikan, dana pensiun, dan lain sebagainya. Pakai aja fitur-fiturnya. Cara kedua, kamu itu bisa konsultasi langsung dengan perencana keuangan. Ya udah, langsung aja download aplikasi Finansialku dan gunakan fitur konsultasi keuangan. Atau kalau mau ketemu langsung, ngobrol langsung, ya silakan aja hubungi tim Finansialku di nomor WhatsApp berikut ini atau link berikut ini. Oke? Skill ketiga, berinvestasi. Skill terakhir adalah investasi, khususnya di pasar modal. Nah, kamu itu bisa berinvestasi di reksadana, surat berharga negara Indonesia, atau juga saham. Nah, video ini itu sudah panjang banget lagi. Jadi aku sarankan kamu download aja, itu ada ebook Finansialku. Aku sudah minta tolong Minku itu untuk kasih linknya di bawah. Itu ada ebook investasi, emas, reksadana, saham, peer-to-peer lending, alternatif investasi. Kalau kamu lebih suka dibacain, ya udah tonton aja video online course-nya di aplikasi Finansialku. Itu udah dibacain. Semua video online course-nya bisa diakses gratis oleh member premium aplikasi Finansialku. Mumpung harganya belum naik, masih 35.000. Ya, hitung-hitung harga kopi kekinian kali ya, satu gelas gitu ya. Kalau kamu mau lebih murah, bayar aja tahunan Rp350.000. Oke? So, pesan saya dari video ini adalah, apapun kondisi keuangan kamu saat ini, ada strategi untuk bisa jadi sukses dan kaya. Seperti kata Bill Gates, if you born poor, is not your mistake. But if you die poor, it is your mistake. Semoga setelah nonton video ini, kamu bisa diskusi dengan saya dan teman-teman financial planner untuk menyusun strategi dan merencanakan keuanganmu. Sampai jumpa di video Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.